Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Kritik dari Vietnam tidak mengurangi ketajaman lemparan Arhan. Buktikan kehebatannya saat hadapi Argentina. PSSI siapkan revolusi. 2025 jadi tahun penambah kekuatan Timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Kritik dari Vietnam tidak mengurangi ketajaman lemparan Arhan. Buktikan kehebatannya saat hadapi Argentina. Baru-baru ini, kritik datang dari media dan netizen Vietnam yang menyoroti gaya bermain Pratama Arhan, bek Timnas Indonesia. Mereka menilai lemparan jauh yang menjadi andalan Arhan dianggap terlalu bergantung dan mudah dibaca lawan, terutama setelah Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Kekalahan 0-1 dari Filipina di laga terakhir dianggap sebagai bukti bahwa lemparan jauh Arhan tidak lagi efektif. Namun, pandangan tersebut memicu reaksi keras dari netizen Indonesia yang mempertahankan kemampuan unik Arhan. Banyak yang mengingatkan bahwa lemparan jauh Arhan bukan sekadar strategi biasa. Momen yang terjadi dalam laga persahabatan Indonesia melawan Argentina pada tahun lalu menjadi bukti nyata bahwa lemparan tersebut bisa memberikan ancaman besar, bahkan bagi tim sekelas Argentina. Arhan yang baru masuk di babak kedua melempar bola jauh ke dalam kotak penalti. Bola tersebut disundul oleh Elkan Bagot dan hampir saja mengarah ke gawang. Beruntung, kiper Emiliano Martinez sigap menghalau bola tersebut. Namun momen itu menunjukkan betapa berbahayanya lemparan jauh Arhan yang memaksa pertahanan Argentina kerepotan. Selain lemparan jauh yang dikenal mematikan, Arhan juga memiliki kontribusi besar dalam membangun serangan dari sisi kiri. Tidak hanya ahli dalam bertahan, ia juga kerap memberi umpan akurat kepada rekan-rekannya, menambah kedalaman serangan Timnas Indonesia. Namun, kritik yang datang dari Vietnam membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki strategi permainan mereka. Ketergantungan pada satu teknik serangan, seperti lemparan jauh Arhan, memang harus dihindari agar Indonesia bisa tampil lebih dinamis dan sulit ditebak lawan. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa lemparan jauh Arhan tetap menjadi ancaman signifikan, terutama dalam situasi bola mati. Sebagai pemain muda berbakat, Arhan masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Kritik yang dilontarkan, baik dari media Vietnam maupun pihak lainnya, diharapkan dapat memotivasi dirinya untuk terus meningkatkan kualitas permainan. Tidak hanya dalam kemampuan bertahan dan menyerang, tetapi juga dalam menciptakan berbagai pola serangan yang lebih variatif. Timnas Indonesia sendiri perlu terus berkembang, baik dari segi strategi maupun mentalitas. Dengan pemain-pemain berbakat seperti Arhan, yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar penting, skuad Garuda diharapkan bisa kembali bangkit di turnamen internasional berikutnya. Kini, saatnya Timnas Indonesia untuk lebih kreatif dan menggali potensi pemain mereka agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia dan dunia. PSSI siapkan revolusi. 2025 jadi tahun penambah kekuatan Timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tengah merancang strategi besar untuk memperkuat Timnas Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah melalui diskusi intens dengan pelatih Shin Tae-yong dan tim pelatih lainnya, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing Timnas Indonesia di level internasional. Erick Thohir menekankan bahwa proses naturalisasi akan dilakukan dengan selektif, mengutamakan pemain yang benar-benar dapat memberikan kontribusi besar bagi tim. Hal ini menunjukkan komitmen PSSI dalam memastikan setiap langkah yang diambil mendukung peningkatan kualitas Timnas, bukan hanya sekadar menambah jumlah pemain. Sandy Walsh berperan sebagai penghubung pemain keturunan. Sandy Walsh, salah satu pemain naturalisasi andalan Timnas Indonesia, memiliki peran strategis dalam langkah ini. Selain kualitasnya di lapangan, Sandy aktif menjalin hubungan dengan pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa. Dengan jaringan yang luas, ia menjadi penghubung penting antara PSSI dan para pemain diaspora yang ingin bergabung dengan Timnas. Sandy mengungkapkan bahwa banyak pemain keturunan yang memiliki semangat besar untuk memperkuat Timnas, dan ia berkomitmen untuk membantu mereka terhubung dengan PSSI. Erick Thohir mengapresiasi peran Sandy dalam memfasilitasi komunikasi dengan pemain-pemain diaspora. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk membawa pemain berbakat dari luar negeri yang bisa memperkaya skuad Garuda. Dengan adanya kombinasi pemain lokal,
naturalisasi, dan diaspora, pelatih Shin Tae-yong memiliki lebih banyak opsi dalam merancang taktik untuk kompetisi-kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Dukungan dan harapan publik. Upaya PSSI ini mendapatkan sambutan positif dari penggemar sepak bola Indonesia yang optimis bahwa kedatangan pemain-pemain diaspora akan memberikan dampak positif. Selain memperkuat timnas senior, strategi ini diharapkan juga memberikan manfaat untuk pengembangan pemain muda dan kelompok umur di Indonesia. Dengan pemain berkualitas internasional bergabung, diharapkan para pemain lokal juga dapat meningkatkan kemampuan mereka. Dengan langkah strategis ini, PSSI berharap timnas Indonesia semakin kuat dan siap bersaing di panggung internasional. Semua pihak menantikan hasil yang akan dicapai pada tahun 2025 dan seterusnya, dengan harapan besar timnas Indonesia dapat meraih prestasi yang lebih tinggi. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.